Kita lanjut akan membuat SP32 sebagai publisher, yaitu mengirimkan data DHT22, yaitu data temperatur dan humidity, dan software MQTT Explorer itu sebagai subscriber-nya ya. Data yang dikirimkan dalam bentuk raw data. Jadi raw data adalah data mentah yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perubahan atau pengolahan apapun. Jadi data temperatur dan humidity dari DHT22 itu langsung dikirimkan, sehingga di sini maka memerlukan dua topik, yaitu IoT DHT temperatur atau temp, dan juga topik 2 yaitu IoT DHT humidity atau HUMI di sini ya. Jadi ada dua topik. Sensor DHT-nya akan dibaca oleh SP32, lalu SP32 akan mengirim ke MQTT broker sebagai publisher dengan topik IoT DHT temp, yaitu berisi data temperatur, dan IoT DHT HUMI itu berisi data humidity. Maka software MQTT Explorer akan mensubscribe ke MQTT broker dengan topik IoT DHT temp dan IoT DHT HUMI. Kemudian MQTT broker akan mempublish dengan topik yang sama, membawa data yang berbeda, di mana IoT DHT temp itu data temperatur, IoT DHT humidity itu data humidity, sehingga akan tampil di software MQTT Explorer. Nah, ini programnya. Untuk workflow-nya menggunakan MicroPython. Di sini modulnya hampir sama ya semuanya ya, seperti yang sudah digunakan kemarin. Di sini tambahkan import DHT, lalu ada device ID-nya, yaitu SP32 ini, rangkaian SP32 ini yaitu memiliki device ID labs 001. Nah, ini WiFi setup-nya, walkway guest, dan WiFi password-nya disesuaikan dengan hotspot teman-teman jika nanti menggunakan real hardware-nya. Nah, ini brokernya, kliennya menggunakan device ID yaitu labs 001. Nah, ini brokernya sama ya, broker.mkx.io. Nah, MQTT DHT topik temp dan MQTT DHT topik HUMI. Nah, ini seperti ini ya. Topiknya untuk tempnya IoT DHT temp dan IoT DHT HUMI. Nah, ini pin untuk DHT-nya menggunakan pin 15. Kalau ini LED-nya, jika ingin mensubscribe jika ingin mengendalikan LED dari software MQTT Explorer yang sudah kita pelajari pada materi yang lalu, di mana SP32 sebagai subscribernya, sedangkan MQTT Explorer sebagai publishernya yang akan membuat lampu atau LED menjadi on atau off. Nah, ini sama ya untuk prosedur connect Wi-Fi-nya. Dan ini untuk MQTT Connect-nya. Ini fungsi untuk MQTT Connect, karena ada nilai return-nya maka dia dinamakan fungsi. Kalau prosedur tidak ada nilai return-nya. Nah, kalau ini tidak ada nilai return maka ini disebutnya sebagai prosedur ya. Tapi dibilang fungsi pun tidak masalah. Artinya fungsi yang tidak memiliki nilai balik atau tidak memiliki return ya. Seperti itu. Nah, ini ada untuk publish-nya. Ya, hampir sama ya semuanya ya. Yang membedakan hanya di DHT sensornya sama dengan DHT22, DHT pin. DHT value out-nya ini kita tidak pakai, ini kita hilangkan saja. Nah, ini MQTT client message pun sebenarnya kalau kita hanya sebagai publisher maka dia tidak digunakan. Ini digunakan jika perangkat kita berfungsi sebagai subscriber. Nah, cuman kali ini kan kita hanya mengirimkan data dari DHT, maka fungsinya sebagai publisher. Nah, ada perintah try DHT sensor measure, yaitu panggil fungsi dari DHT sensor measure. Jika ada masalah, accept, di pass ya, dilewatkan saja. Jadi dia mengecek atau membaca datanya dari sini untuk DHT-nya. Nah, di sini ada MQTT client publish, MQTT client tadi ya yang labs 001, MQTT DHT topic temp. Nah, ini IoT siles garis miring DHT garis miring temp. Nah, kalau yang humidity IoT garis miring DHT garis miring HUMI ya. Nah, ini kita rubah datanya DHT sensor temperatur, tadinya dalam bentuk integer dirubah menjadi string. DHT sensor humidity dirubah tadinya integer menjadi string, karena MQTT broker menerima datanya dalam bentuk string. Nah, jika ada error, skip dulu 5 detik, hubungkan WiFi kembali, MQTT connect-nya. Nah, kalau ini kan buat subscriber yang seperti kemarin ya, untuk LED-nya. Nah, kalau misalnya ini tidak digunakan pun tidak apa-apa, tapi kalau emang tidak dijadikan komentar pun tidak masalah ya. Seperti ini. Nah, time.sleep itu 0,1. Kita coba ya, kita jalankan.
maka dia akan mengirimkan data DHT sensornya baik temperatur maupun humidity ke broker itu secara terus-menerus. Karena di sini tidak ada pembatasannya, jadi dia kirim terus-menerus. Kita cek di sini. Nah, ini sudah terhubung ya, connecting to MQTT broker. Nah, nih datanya 60,5 sama 60,2, temnya 60,2, humidity 65,5. Benar ya, 60,2, 65,5. Sekarang kita buka MQTT Explorer-nya. Lalu buat koneksinya broker.mqs.io port 1883, jangan lupa di advance untuk klik kita bikin topiknya samakan IoT. Ini sudah ada ya. IoT DHT temnya sudah ada nih, sudah saya buat. Sekarang kita coba IoT DHT YUMI-nya ya. Kan temperatur ini sudah saya buat. Tinggal YUMI-nya aja kita add. Nanti muncul di sini ya. IoT DHT tem dan IoT DHT YUMI disesuaikan dengan topik yang sudah kita buat di program kita. Kita back lalu kita connect. Cek koneksi. Nah, ini ya langsung muncul ya, nih. Langsung muncul. Topiknya langsung muncul di sini. Nah, nih. 60,2, 60,5 kita ganti ya. Nah, bisa jadi 31,5 temperaturnya. Kita lihat. Nah, 31,5 ya berubah temnya. Humidity-nya masih 65,5. Ganti jadi 85. Kita lihat tunggu update di sini. Nah, ya jadi 85 ya. Berubah jadi 85. Jadi seperti itu, jika kita ingin mengirimkan data menggunakan tipe datanya RAW, jadi kita belum membuat datanya itu menjadi data JSON. Pada materi berikutnya kita akan mengirim data atau membuat program untuk mengirim data dalam bentuk JSON. Jadi kita hanya menggunakan satu topik. Kalau ini kan menggunakan dua topik, IoT DHT tem dan IoT DHT YUMI. Nanti kita hanya menggunakan satu topik yaitu IoT DHT, dan di dalam message-nya atau payload-nya itu sudah ada untuk temperatur dan sudah ada untuk humidity-nya. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil.